Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Novita Aiwijianti, NIM 220321100044. Di sini saya akan mempresentasikan mini riset analisis kelayakan finansial usaha tani pembibitan ikan lele di Desa Sumberagung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk memenuhi tugas saya di ujian tengah semester. Selanjutnya, untuk pokok pembahasan yang akan dibahas atau daftar isi ada 5, yaitu pendahuluan, pembahasan, penutup, daftar pustaka, dan dokumentasi kegiatan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Sumber daya perikanan yang dimiliki oleh Indonesia beragam dan berpotensi diantaranya perikanan hasil tangkap dan perikanan budidaya yang mengarah untuk kemajuan ekonomi Indonesia menurut Setiawan dan Oktarina pada tahun 2017. Kegiatan agribisnis salah satunya adalah bidang perikanan dikarenakan Indonesia memiliki letak geografis yang cocok untuk mengembangkan usaha perikanan. Menurut Marbun et al. Pada tahun 2021, komoditas perikanan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia salah satunya ikan lele. Selain harganya yang murah, ikan lele memiliki banyak gizi. Menurut Prasekti dan Hadianto pada tahun 2021. Daerah pembibitan ikan lele di Kabupaten Kediri adalah Desa Sumberagung. Ikan lele yang dibudidayakan adalah jenis mutiara dan masamo. Selanjutnya membahas mengenai identifikasi masalah. Di sini identifikasi masalah ada 3, yaitu pada lahan, komoditas, dan tenaga kerja. Baik, yang pertama, permasalahan pada lahan. Sebelumnya lahan yang dimiliki oleh Bapak Munir adalah 75 RU dengan status kepemilikan yaitu milik sendiri. Dalam hal ini keterbatasan lahan untuk meningkatkan produktivitas usaha. Solusi dari permasalahan lahan adalah pemanfaatan ruang atau lahan secara lebih efisien. Yang kedua, terdapat permasalahan komoditas. Cuaca dingin berpengaruh terhadap perawatan pembibitan ikan lele. Solusi dalam permasalahan tersebut adalah melakukan pemantauan secara berkala terhadap bibit ikan lele, serta melakukan perawatan yang ekstra hati-hati untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan bibit ikan lele tumbuh secara optimal. Untuk permasalahan yang terakhir adalah tenaga kerja. Dalam usaha tani ini, hanya pemilik yang menangani semua pekerjaan. Jika pemilik berhalangan, tidak ada orang lain yang dapat menggantikan atau mengambil alih tugasnya. Solusi yang dapat diberikan untuk permasalahan tenaga kerja adalah melibatkan anggota keluarga dan melakukan pelatihan untuk memahami proses dan tugas-tugas yang dilakukan dalam pembibitan ikan lele. Dengan demikian, jika pemilik berhalangan, ada orang lain yang dapat menggantikan tugasnya. Selanjutnya, yaitu pembahasan. Dalam usaha tani, pembibitan ikan lele membahas 3 klasifikasi, yaitu bentuk, pola, corak atau sifat. Dalam bentuk usaha tani, pembibitan ikan lele ini perseorangan atau dilakukan oleh individu secara mandiri. Untuk pola, usaha tani pembibitan ikan lele ini adalah komersial atau hasil usaha dimanfaatkan untuk tujuan perdagangan atau penjualan. Dan yang terakhir adalah corak atau sifat, yaitu usaha tani khusus atau fokus utamanya adalah pembibitan ikan lele. Selanjutnya membahas mengenai input produksi. Dalam usaha tani pembibitan ikan lele ada 4, yaitu faktor alam. Dalam faktor alam sangat berpengaruh terhadap pembibitan ikan lele. Kualitas air, iklim, dan faktor lingkungan lain mempengaruhi produktivitas dan kualitas bibit ikan lele. Untuk tenaga kerja, yaitu menggunakan tenaga kerja manusia. Hal ini masih menjadi faktor penting dalam usaha tani pembibitan ikan lele di Desa Sumberagung. Untuk faktor modal, pemilik dalam usaha tani pembibitan ikan lele menggunakan modal sendiri untuk
investasi, dan operasionalnya. Sedangkan untuk faktor yang terakhir adalah faktor manajemen. Dalam hal ini, pemilik melakukan pengelolaan sendiri mulai dari perencanaan, usaha tani, hingga penjualan atau biaya pendapatan. Selanjutnya di sini ada biaya tetap. Biaya tetap dalam usaha tani pembibitan ikan lele ada dua, yaitu pajak bumi bangunan atau PBB dan penyusutan alat. Penyusutan alat ini terdiri dari seritan, serok kecil, serok besar, dan tanjaran. Untuk PBB ini dengan harga total 45.000. Penyusutan seritan yaitu 4.333.000. Serok kecil 2.333.000, serok besar 5.333.000, dan tanjaran 32.333.000 dengan masing-masing alat satu buah. Maka ditemukan total biaya tetap sebanyak 89.332.000. Untuk biaya variabel ini ada 5, yaitu pakan yang terdiri dari cacing sutra sebanyak 4 timba dengan harga satuan Rp110.000 dengan total harga Rp440.000. Fengli 01 sak dengan harga 200.000, Fengli 1 sebanyak 1 sak dengan harga 198.000, tunas prima 50 sebanyak 1 sak dengan harga 2.000, tunas prima 80 sebanyak 1 sak dengan harga 200.000, dan min 1 merek LP min 1 sebanyak 1 sak dengan harga 260.000. Yang kedua ada obat ikan sakit 1 botol dengan harga 100.000. Biaya listrik selama 1 siklus dengan harga 250.000. Transportasi 1 liter bensin dengan harga 10.000, dan tenaga kerja 1 orang yaitu pemilik usaha dengan harga 78.000. Maka didapatkan biaya variabel usaha tani pembibitan ikan lele sebanyak 1.939.000. Selanjutnya di sini ada biaya implisit dan eksplisit. Untuk biaya implisit di sini ada 1, yaitu tenaga kerja 1 orang, yaitu pemilik usaha dengan total harga 78.000. Sedangkan untuk biaya eksplisit di sini ada pakan, obat ikan sakit, listrik, transportasi, tenaga kerja, PBB, penyusutan alat. Dengan total keseluruhan biaya eksplisit yaitu Rp2.028.332.000. Selanjutnya di sini ada 3 pembahasan, yaitu mengenai biaya penerimaan, pendapatan, dan keuntungan. Untuk penerimaan di sini dalam 1 siklus atau selama 3 bulan didapatkan 120.000 ekor dengan harga 120.000 per 1.000 ekornya. 120.000 ekor dibagi 1.000 ekor yaitu 120. Maka 120.000 dikali 120 didapatkan Rp14.400.000 sebagai penerimaan. Untuk pendapatan TR dikurangi TC yaitu Rp14.400.000 dikurangi Rp2.028.332.000, maka didapatkan Rp12.371.668. Untuk keuntungan yaitu pendapatan dikurangi biaya implisit Rp12.371.668 dikurangi Rp78.000 didapatkan keuntungan sebesar Rp12.293.668 dengan R rasio didapatkan 6,06 dari biaya tetap dikurangi biaya variabel. Maka dapat disimpulkan usaha tani pembibitan ikan lele milik Bapak Munir dikatakan layak untuk dijalankan dikarenakan R rasio sebesar 6,06 atau R rasio lebih dari 1. Untuk saran, sebaiknya pemilik usaha memiliki karyawan untuk mengoptimalkan kegiatan usaha tani pembibitan ikan lele untuk pertumbuhan usaha taninya. Dengan adanya tim,
Pemilik dapat membagi tugas secara efisien untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Ini adalah daftar pustaka dari jurnal rujukan usaha tani pembibitan ikan lele. Selanjutnya ini merupakan dokumentasi kegiatan saya dengan Bapak Munir, pemilik usaha tani pembibitan ikan lele, dan dokumentasi kolam pembibitan ikan lele. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.